Namun yang perlu diingat, tetap ada beberapa keterbatasan. Jika alternatif pangan pokok lain yang lebih ramah lingkungan atau lebih sehat tidak tersedia, atau jika pun tersedia, harganya mahal, maka individu mungkin tidak bisa berbuat banyak. Kita sudah sering dengar narasi kalau manusia itu berbeda-beda, mulai dari pemikiran, pendapat, bahkan seleranya. Tapi ada satu kesamaan antara manusia satu dan yang lainnya. Kita semua butuh makan. Karena kebutuhan dasar inilah, pertanian jadi sektor penting. Dan tak bisa dihindari, dampaknya juga besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Ironisnya, ada harga mahal yang tersembunyi di balik praktik-praktik pertanian. Bukan hanya nominalnya yang mahal untuk mengganti biaya produksi pangan, tapi ada harga lain yang juga terlalu mahal, hingga seringkali harus dibayar dengan bahaya dampak lingkungan. Yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, malah bisa jadi ancaman yang lebih menakutkan. Kerusakan alam yang bisa menyebabkan kepunahan. Berdasarkan laporan dari Center for International Forestry Research, sektor pertanian diperkirakan menjadi penyebab langsung untuk sekitar 80% penggundulan hutan global. Gundulnya hutan juga mengancam hilangnya keanekaragaman hayati. Urgensi tentang pertanian yang berkelanjutan menjadi sangat mendesak hari-hari ini. Di Indonesia, sektor pertanian dan kehutanan termasuk penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan menyumbang sekitar 758 juta ton CO2 equivalent pada tahun 2010 atau sekitar 57% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia. Nah, secara umum emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, maupun perkebunan ini berasal dari aktivitas budidaya maupun penggunaan lahan, misalnya pertanian di lahan gambut, serta juga perubahan penggunaan lahan, misalnya deforestasi hutan untuk pertanian dan peternakan. Nah, aktivitas budidaya pertanian yang berkontribusi besar terhadap emisi, misalnya adalah budidaya padi sawah, kemudian fermentasi enterik, atau proses pencernaan hewan ternak, keduanya ini menghasilkan gas metana. Kemudian yang ketiga, penggunaan pupuk urea secara intensif yang melepas CO2 ke atmosfer. Kemudian dari segi penggunaan lahan gambut juga menyumbang emisi yang besar, yaitu dari pelepasan karbon dari pembukaan lahan gambut. Begitu juga kebakaran lahan gambut yang sudah terdegradasi, di antaranya karena budidaya yang tidak disertai pengelolaan air yang baik. Ya, ada konsekuensi besar yang tersembunyi di balik berbagai aktivitasnya terhadap lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, pertanian disebut-sebut tak lagi menghormati tanah, air, dan udara. Sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, praktik pertanian itu masuk ke dalam sistem pangan. Oleh karena itu, dibutuhkan pola pikir dan cara memandang sistem untuk melihat efek tersembunyi, misalnya dari sistem pangan yang belum berkelanjutan. Menurut penelitian, biaya tersembunyi dalam sistem pangan yang belum berkelanjutan itu mencapai 62,7 miliar dolar. Ada dua subsektor yang menjadi penyumbang terbesar. Yang pertama, sektor kesehatan. Banyak penduduk yang mengalami obesitas, kekurangan nutrisi, dan lain-lain. Sektor kedua adalah dari lingkungan, seperti besarnya biaya yang ditimbulkan dari efek gas rumah kaca, eksploitasi yang berlebihan, kehilangan biodiversitas, serta kelangkaan air. Ini semua merupakan efek yang tidak kita sadari yang terjadi sebagai bagian dari sistem pangan kita yang belum berkelanjutan. Benar, dalam usaha pertanian, kita tak bisa menghindar dan harus rela jadi korban peluru nyasar. Tidak adakah sistem pengelolaan sumber daya yang ramah terhadap kelangsungan hidup generasi mendatang? Sebenarnya ada banyak konsep dan pendekatan yang bisa dipakai untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pertanian dan penggunaan lahan. Misalnya saja pertanian rendah karbon, climate smart agriculture, agroforestry, sustainable landscape management, dan lain sebagainya. Nah, sebagian pendekatan ini juga tidak hanya melihat dampak lingkungan, tetapi juga konsekuensi ekonomi dan sosial dari pilihan-pilihan penggunaan lahan.
Kementerian Pertanian kita sendiri sudah memiliki Grand Design Pembangunan Sektor Pertanian Berketahanan Iklim dan Rendah Karbon yang menekankan aksi adaptasi dan mitigasi di sektor pertanian, serta memposisikan sektor ini tidak hanya sebagai korban dan kontributor perubahan iklim, tetapi juga sebagai solusi melalui penyerapan karbon. Yang terakhir ini misalnya berusaha dicapai dengan pendekatan teknis, misalnya menggunakan varietas padi yang rendah emisi, kemudian menggalakkan pertanian organik, mendorong pemupukan berimbang, dan lain sebagainya. Kita juga punya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang bertujuan memastikan kelangsungan produksi pertanian tidak hanya untuk ketahanan pangan, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan, dengan memastikan kecukupan konsumsi nutrisi, kemudian dampak ekonominya, serta dampaknya terhadap pendapatan petani. Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, kelompok pemerhati kebijakan publik semakin tertarik untuk menerapkan pendekatan-pendekatan baru dalam sistem pertanian Indonesia. Namun sayang, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi di lapangan. Hingga kunci penting bernama pertanian yang berkelanjutan masih saja kurang tercermin pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan pangan Indonesia begitu problematik. Misalnya saja terkait food estate atau lumbung pangan. Nah, sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk ketahanan pangan, pemerintah memberikan keleluasaan yang besar untuk pembangunan food estate. Di antaranya melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Di dalam peraturan ini diatur bahwa food estate dapat menggunakan kawasan hutan. Mekanismenya melalui pelepasan kawasan hutan serta penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Termasuk di dalamnya area hutan lindung. Nah, di sini kan ada potensi dampak negatif terhadap lingkungan, mulai dari emisi gas rumah kaca yang berasal dari perubahan penggunaan lahan, hingga yang terkait dengan status kawasan hutan lindung sendiri sebagai penyangga lingkungan. Kemudian di sisi lain, food estate sendiri juga bukan kebijakan yang baru. Kita ingat misalnya pada periode Orde Baru, ada proyek lahan gambut 1 juta hektar. Melalui proyek ini, ribuan hektar hutan gambut di Kalimantan Tengah diubah menjadi areal sawah. Kemudian program cetak sawah juga kembali dilakukan di era pemerintahan yang selanjutnya, termasuk di era pemerintahan saat ini. Selain dampak lingkungannya, juga food estate memiliki potensi masalah sosial ekonomi lain, misalnya terkait kepemilikan lahan, penyediaan tenaga kerja, hingga pilihan komoditas apa yang ditanam di suatu area food estate. Pupuk menjadi bagian penting bagi tanaman. Sayangnya, penggunaan pupuk kimia masih jadi pilihan utama di Indonesia. Tentunya, pilihan ini bertolak belakang dari pertanian yang berkelanjutan. Penggunaan pupuk kimia seperti NPK hanya memberikan nutrisi pada tanaman. Ada resiko pemberian pupuk kimia berlebihan yang justru berbahaya bagi tanaman dan berpotensi terbawa ke badan air. Sejalan dengan waktu, kondisi tanah yang hanya mendapatkan pupuk kimia akan mengalami pemadatan dan rentan akan erosi. Kondisi tanah ini akan menjadi semakin kering karena kemampuannya menahan air yang semakin menurun. Sedangkan penggunaan pupuk organik memberikan nutrisi bagi tanah dan juga tanaman. Tak ada masalah yang datang tanpa peluang untuk bertransformasi. Akan seperti apa sebetulnya wajah pertanian Indonesia apabila sudah menerapkan tata kelola pertanian yang lebih memperhatikan aspek lain di sekitarnya? Bagaimana pertanian berpengaruh terhadap sistem kehidupan di bumi kita. Populasi penduduk menentukan produksi pangan yang diinginkan. Perbandingan antara produksi pangan terhadap produksi pangan yang diinginkan menentukan ketersediaan pangan. Bila produksi pangan lebih rendah dari ketersediaan pangan, maka muncul dorongan untuk meningkatkan produksi. Jika lahan hutannya masih luas, dorongan ini direspon dengan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Peningkatan lahan pertanian akan meningkatkan produksi pangan. Ketika luas hutannya semakin kecil, maka dorongan untuk meningkatkan produksi pangan dilakukan dengan cara intensifikasi pertanian melalui monokultur, penggunaan pupuk kimia, penggunaan pestisida, dan mekanisasi. Sejalan dengan waktu, intensifikasi pertanian mengikis unsur hara yang terkandung di dalam tanah.
Akibatnya, produksi pangan pun tidak sebanyak sebelumnya. Sementara itu, luas hutan yang semakin kecil mengalami penurunan kemampuan daya serap karbon yang berpotensi pada dan berujung pada pangan. Ilustrasi ini menunjukkan praktik pertanian yang tidak memperhitungkan hukum alam, hanya meningkatkan produksi pertanian untuk sementara waktu, namun tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip agroekologi atau pertanian dengan prinsip ekologi bila ingin mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan. Yang perlu jadi catatan bersama, pertanian berkelanjutan bukan hanya jadi beban pemerintah. Dibutuhkan juga akses dan adopsi petani, terutama petani kecil, produsen, dan pola hidup kita sebagai konsumen. Kalau kita lihat di negara maju, kesadaran individu terhadap pertanian yang ramah lingkungan itu sudah relatif tinggi. Misalnya, masyarakatnya lebih aware terhadap pertanian organik, mengurangi makan daging. Nah, pada taraf tertentu, aktivisme konsumen ini sangat berguna, karena dia akan menimbulkan pressure bagi produsen dan industri untuk meningkatkan praktik pertanian dan agroindustri yang ramah lingkungan. Kesadaran individu seperti ini tidak ada salahnya untuk dipraktikkan pula oleh konsumen di Indonesia. Namun yang perlu diingat, tetap ada beberapa keterbatasan. Misalnya kita tahu emisi dari padi sawah cukup besar. Namun jika alternatif pangan pokok lain yang lebih ramah lingkungan atau lebih sehat tidak tersedia, atau jika pun tersedia harganya mahal, maka individu mungkin tidak bisa berbuat banyak. Begitu juga dari sisi produsen. Pendekatan seperti agroforestry, penggunaan benih beremisi rendah, mungkin tidak akan diadopsi secara luas jika tidak ada insentif dan opsi pembiayaan. Nah, karenanya peran kebijakan di sini tetap sangat penting. Begitu juga peran individu untuk mendorong kebijakan pangan yang lebih progresif serta lebih berkelanjutan. Sudah saatnya generasi ini memaknai ketahanan pangan dengan lebih mendalam. Sebab bisa jadi, dari sanalah mata dunia menerjemahkan wajah Indonesia. Ya, ini saatnya buktikan peran kita sebagai konsumen untuk pastikan tercukupinya pangan, namun tetap ramah terhadap lingkungan. Karena kita semua berhak makmur, alias makan murah. Makan murah bisa dimulai dari aku dan kamu. Salah satunya dengan menandatangani petisi pada link berikut ini.